Halo semua, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan bagian dari tubuh kita yang berfungsi sebagai indera penglihatan, yaitu mata. Mata sendiri merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang merupakan alat optik. Pada bagian mata, ada yang terdapat kornea yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang datang ke arah mata. Lalu, cahaya tersebut akan dibiaskan kembali oleh cairan bening yang disebut aqueous humor yang terletak di antara kornea dan lensa mata. Setelah itu, setelah cahaya dibiaskan, cahaya akan dilanjutkan ke arah lensa mata yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda pada retina. Nah, retina ini berfungsi untuk menangkap bayangan yang telah dibentuk oleh lensa mata. Selanjutnya ada juga vitreous humor, yaitu cairan bening yang berbentuk seperti jeli dan terletak di antara lensa dan retina. Fungsinya adalah mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap di tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja mata. Jadi saat terdapat benda di depan mata kita, bayangan akan terbentuk pada retina kita dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Namun, bayangan akan diproses kembali oleh otak melalui syaraf yang terdapat di mata, sehingga kita dapat melihat benda sesuai dengan aslinya. Berikut ini merupakan salah satu contoh ilustrasinya. Saat kita melihat sebuah pohon yang besar, bayangan dari pohon tersebut akan mengalami pembiasan oleh bagian-bagian mata, sehingga bayangan akan jatuh tepat di retina. Mata sendiri dapat melihat benda dengan jelas ketika bayangan yang telah terbentuk oleh lensa mata jatuh tepat di retina. Mata sendiri memiliki kemampuan untuk memipih atau mencembung, tergantung dari jarak benda yang kita lihat. Saat benda tersebut berada pada posisi jauh, lensa mata akan memipih, dan pada saat benda ada di posisi dekat, lensa mata akan berubah menjadi cembung. Nah, kemampuan mata ini disebut daya akomodasi mata. Selanjutnya adalah titik dekat mata dan titik jauh mata. Titik dekat mata merupakan jarak terdekat benda ke mata yang masih dapat dilihat dengan jelas secara akomodasi maksimum atau pada saat lensa mata berada pada kondisi paling cembung. Lalu, titik jauh mata merupakan jarak terjauh benda ke mata yang masih dapat dilihat dengan jelas secara akomodasi minimum atau pada saat mata berada pada kondisi kecembungan minimum. Nah, untuk mata normal, titik dekat mata itu sejauh 25 cm, dan pada titik jauh mata itu dengan jarak tak terhingga. Selanjutnya kita membahas mengenai soal alat optik, yaitu alat optik mata kita. Soalnya berbunyi sebagai berikut, yaitu seseorang yang mempunyai mata normal mengamati suatu benda pada titik jauh, di mana titik jauh mata normal adalah tak berhingga. Panjang fokus lensa mata sama dengan jarak antara kornea dan retina, yakni 2,5 cm. Lalu kita disuruh menentukan jarak bayangan dan kekuatan lensa. Dari soal ini, kita mengetahui bahwa panjang fokus atau f pada mata sama dengan jarak antara kornea dengan retina, itu dengan nilai positif 2,5 cm. Kenapa kok positif? Ya karena ini termasuk ke dalam soal lensa cembung. Sedangkan jarak benda atau S, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah tak berhingga. Maka, kita harus menentukan jarak bayangannya dulu. Itu dengan cara kita memasukkan rumus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, atau rumus biasa dari soal lensa ini. Jadi dengan keterangan F sama dengan panjang fokus, S yaitu jarak benda, dan X aksen itu adalah jarak bayangan. Lalu kita merubah rumus ini menjadi 1/s aksen sama dengan 1/f minus 1/s. Ini berubah karena pindah ruas ya, untuk mencari jarak bayangannya tadi. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu menjadi 1/f
2,5 minus 1/1 tak berhingga. Itu sama dengan 1/2,5 diminus 0. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 1/s aksen adalah sama dengan 1/2,5. Lalu kita kalikan silang, jadi X aksen sama dengan 2,5 cm. Lalu kita konversikan ke dalam satuan meter menjadi 0,025 meter. Lalu yang B, kita akan menentukan kekuatan alias daya lensa atau P, yaitu dengan rumus P sama dengan 1/f, yaitu sama dengan 1/0,025 meter atau sama dengan 40 dioptri. Soalnya adalah Yulisa yang menderita rabun dekat memiliki titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal yaitu 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa? Dari soal ini kita ketahui bahwa S atau jarak normal itu adalah 25 cm dan S aksen atau titik dekat itu adalah minus 50 cm. Kenapa di sini ada minus atau tanda negatif? Itu karena menunjukkan bayangan yang bersifat maya di depan lensa. Dari soal ini juga ditanyakan kekuatan lensa yang harus dipakai Yulisa. Maka yang ditanya adalah P, di mana P sama dengan 1/f. Maka kita dapat mencari 1/f dari 1/s tambah 1/s aksen. 1/s kita dapatkan 1/25 dan 1/s aksen itu 1/-50, maka min 1/50. Maka kita bisa cari 1/f dengan mengurangi 1/25 kurangi 1/50 menjadi 2/50 kurangi 1/50, maka 1/f kita dapatkan sama dengan 1/50 dan f sama dengan 50 cm. Yang jika kita ubah menjadi meter menjadi 0,5 meter. Selanjutnya kita bisa mencari P dengan 1/f sama dengan 1/0,5, maka didapati P sama dengan 2 dioptri. Maka kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan oleh Yulisa adalah 2 dioptri. Baik, untuk contoh soal berikutnya, seorang yang mempunyai mata normal mengamati suatu benda pada titik dekat, di mana titik dekat mata normal adalah 25 cm. Lalu jarak bayangan sama dengan jarak antara kornea dan retina, yakni 2,5 cm. Untuk pertanyaannya, tentukan yang pertama A, panjang fokus, lalu B, kekuatan lensa. Pembahasan. Diketahui bahwa jarak benda sama dengan S sama dengan 25 cm. Lalu untuk jarak bayangan sama dengan S aksen sama dengan 2,5 cm. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu mencari panjang fokus menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. 1/f sama dengan 1/25 ditambah 1/2,5 sama dengan 1/25 ditambah 10/25, sehingga didapat 11/25. 1/f dijadikan f, sehingga f sama dengan 25/11 sama dengan 2,27 cm. 2,27 cm dikonversikan ke meter sama dengan 0,0227 meter. Lalu yang kedua adalah kekuatan lensa. Menggunakan rumus P sama dengan 1/f, di mana 1/f tadi sudah dicari pada soal A, pada bagian A, sehingga P sama dengan 1/f sama dengan 1/0,0227 sama dengan 44 dioptri.